1 ingin mempresentasikan klasifikasi kepentingan masyarakat otonom daerah. 1. Kepentingan politik. Poin pertamanya yaitu partisipasi politik. Dalam rangka otonom daerah, masyarakat berharap dalam lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik lokal. Poin kedua, penguatan demokrasi lokal. Otonomi daerah memberi peluang untuk mengembangkan praktik demokrasi di tingkat lokal. Poin ketiga, desentralisasi kewenangan. Masyarakat ingin agar pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka lebih dekat dengan mereka. Kedua, kepentingan sosial. Poin pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Masyarakat menginginkan akses yang lebih mudah dan merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Poin kedua, pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Poin ketiga, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dengan otonomi daerah, masyarakat berharap agar kebudayaan lokal dapat dilestarikan dan dimajukan. Ketiga, kepentingan ekonomi. Poin pertama, peningkatan kesejahteraan. Masyarakat mengharapkan kebijakan ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Poin kedua, keadilan ekonomi. Keadilan dalam distribusi hasil pembangunan antar wilayah di dalam daerah. Poin ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat juga berharap agar pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan. Terima kasih. Kepentingan infrastruktur dan fasilitas umum. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi adalah salah satu kepentingan utama masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Yang kedua yaitu fasilitas umum dan kebutuhan dasar. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas publik yang mendukung kualitas hidup seperti pasar, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan ruang publik lainnya. Selanjutnya yaitu kepentingan keagamaan dan sosial budaya. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Dalam kerangka otonomi daerah, masyarakat berharap agar hak kebebasan beragama dijamin. Yang kedua yaitu pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya. Masyarakat juga menginginkan kebijakan yang mendukung pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya. Kepentingan kesehatan dan keamanan sosial. Kesehatan masyarakat. Kepentingan masyarakat di bidang kesehatan menjadi sangat penting dalam otonomi daerah, terutama dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan dan mencegah penyakit. Jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Masyarakat berharap ada kebijakan yang dapat menjamin jaminan sebagai kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurwidya Darwis dari kelompok 2 dengan NIM 202211049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah, yaitu 1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik. Yang kedua, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat hemat. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, penyusunan kebijakan publik. Yang kedua, penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan publik dan pemberian penghargaan. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amalia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi teman saya jelaskan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang pertama, perencanaan. Pada saat perencanaan, pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk koordinasi, aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan musyawarah pada tahapan penyusunan rencana awal maupun musrembang. Yang kedua, penganggaran. Dalam penganggaran, penyampaian aspirasi juga dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan kebijakan umum anggaran atau prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA) atau PPAS. Yang ketiga, pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Terakhir, pengawasan dan evaluasi. Pada pengawasan dan evaluasi, masyarakat dapat dipastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, evaluasi, dan kualitas pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelompok 2 dan saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, yang pertama itu keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak, elektronik, papan pengumuman ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah yang terkait. Nah, yang kedua, mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat. Yang ketiga yaitu pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi masyarakat dapat terlibat secara langsung. Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Irmawati dan saya Hasanul Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Kewenangan dan urusan dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Kewenangan adalah pemerintahan daerah yang merujuk pada hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah di wilayahnya. Urusan dalam pemerintahan daerah meliputi berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembagian kewenangan daerah. Yang pertama itu urusan pemerintahan absolut. Kewenangan sepenuhnya berada di pemerintahan pusat, contohnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, dan agama, serta moneter. Yang kedua, pemerintahan umum. Dibuat oleh pemerintahan pusat tapi dijalankan oleh pemerintahan daerah. Contohnya pembinaan wawasan, kebangsaan, dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren. Pertama, kewenangan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Ketiga, urusan wajib meliputi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Dan adapun dasar-dasar hukum pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang otonomi daerah dan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini mengatur pembagian wilayah negara, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, hak dan kewajiban DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, serta alat
kelengkapan DPRD. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut atas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian dan penguasaan dalam pemerintahan daerah yang ada 3, yaitu yang pertama, pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Yang kedua itu aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan, Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten per Kota. Dan yang terakhir itu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, pemindahan umum oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kedua itu pembinaan teknis oleh Menteri Teknis, Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, pengemasan terhadap peraturan daerah atau Perda oleh Gubernur dan DPRD Provinsi. Dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten atau Kota oleh Gubernur. Dan yang terakhir itu pengawasan preventif terhadap perencanaan Perda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah atau APBD. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Milasari dari kelompok 4. Saya Jufri Harul Hidayat dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi model-model pelayanan publik di daerah otonom. Yang pertama, definisi pelayanan publik dalam konteks pemerintahan daerah otonom. Pelayanan publik dalam konteks pemerintahan daerah otonom adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Pandangan yang mengemukakan di dalam masyarakat pada pelaksanaan otonom daerah ini adalah pentingnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri pelayanan publik di daerah otonom. Yang pertama, desentralisasi kewenangan. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perizinan. Yang kedua, diorientasi pada kebutuhan lokal. Pelayanan disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui DPRD dan wajib menyampaikan laporan kinerja layanan publik secara terbuka. Yang keempat, partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik. Misalnya melalui forum musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir itu kelima, inovasi layanan. Pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas layanan, termasuk penggunaan teknologi digital. Adapun model-model yang diterapkan daerah otonomi di Indonesia: 1. Model birokrasi. 2. Model neo public management. 3. Model kolaboratif. 4. Model digital atau e-government. 5. Model CO production. Tantangan yang dihadapi daerah untuk mengimplementasikan model-model pelayanan publik. 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keuangan. 2. Ketimpangan infrastruktur dan akses pelayanan. 3. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat.
sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait perbedaan kepegawaian daerah sebelum desentralisasi dan sesudah desentralisasi. Kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara berkembang termasuk Indonesia secara umum menggunakan 3 jenis teori, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi administrasi adalah penyerahan wewenang administrasi dari pusat kepada pemerintah daerah. Ada 3 bentuk desentralisasi administrasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, mampu meningkatkan kapasitas administrasi, serta lebih mandiri dan mampu dalam pengelolaan fiskal. Pengelolaan desentralisasi di Indonesia. Beberapa tahapan dan berbagai permasalahan di daerah dalam mengelola pegawai. Tahapan pengelolaan pegawai dan permasalahan kepegawaian tersebut meliputi 1. Formasi, 2. Rekrutmen, 3. Pola pikir, 4. Promosi dan mutasi, 5. Remunerasi, dan 6. Pengembangan dan disiplin. Pengelolaan PNS di era desentralisasi. Bagi temuan proses pengelolaan dan persoalan kepegawaian tersebut dapat dikembangkan menjadi 6 permasalahan yang menyangkut pengelolaan aparatur di daerah. Yang pertama, netralisasi birokrasi. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, rekrutmen pegawai. Yang keempat, sistem penggajian. Yang kelima, pengembangan karir. Dan yang keenam, komisi pegawai negeri. Strategi pengelolaan PNS sesuai nafas desentralisasi. Pola perubahan strategi yang ditawarkan mengenai persoalan pengelolaan aparatur pegawai, khususnya dalam hal rekrutmen pegawai. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mengadakan rekrutmen pegawai. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau agensi dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, membangun manajemen kepegawaian yang terintegrasi secara nasional. Yang keempat, menghentikan kebijakan yang bisa merugikan bagi para pegawai secara individual atau kelompok dan memberikan kepastian jaminan profesional dalam hal reward, punishment, dan kesempatan berkarir secara objektif. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami terkait perbedaan kepegawaian daerah sebelum desentralisasi dan sesudah desentralisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Amalia dengan NIM 2022-11043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar dengan NIM 2022-10059. Kami mahasiswa Iqbal Gasri Baru, program studi administrasi publik. Kami akan membuat tugas final dengan mata kuliah pemerintahan daerah. Dan kami akan membahas tentang kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah merujuk pada manajemen sumber daya manusia di pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Kepegawaian daerah juga pengelolaan dan manajemen pegawai negeri sipil daerah yang bekerja pada pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota, di mana gaji dan pengelolaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepegawaian daerah mencakup seluruh proses administrasi, pengangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian, serta pembinaan pegawai yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah BKD sebagai unsur pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah atau yang biasa disebut BKD atau yang sekarang dikenal dengan nama BKSDM adalah badan yang mengurusi administrasi kepegawaian pemerintahan daerah.
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pengelolaan dan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah karena keberhasilan organisasi, pemerintah sangat dipengaruhi oleh aparatur pelaksanaannya. Kemudian PNS daerah adalah kepegawaian yang ditugaskan di kantor pemerintahan daerah. PNS daerah berperan dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, BKD bertugas membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam pelaksanaan manajemen PNSD yang meliputi proses rekrutmen, pengangkatan, mutasi, promosi, pembinaan, hingga pemberhentian pegawai negeri sipil daerah. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi BKD atau BKPSDM dalam mengelola pegawai negeri sipil daerah, yaitu: 1. Masalah disiplin pegawai menjadi tantangan utama yang memengaruhi kinerja instansi pemerintahan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia PNSD juga menjadi tantangan penting. Dan yang ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi. Ada juga fungsi kepegawaian daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis, dan yang kedua, pelaksanaan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Itulah tadi yang dapat kami bahas terkait kepegawaian daerah. Dengan demikian, kepegawaian daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang harus dikelola secara profesional, berlandaskan peraturan yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya pelayanan publik yang optimal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Fadia Amalia. Saya Muhammad Sabari. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Akbar bersama rekan saya Sardina Banda dari kelompok 7 akan membahas sedikit mengenai keuangan daerah yang dimana di dalamnya mencakup mengenai pengertian dan ruang lingkup hingga tantangan serta solusi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang dimana isinya mengenai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Mames tahun 2004 di halaman 18, semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ruang lingkupnya meliputi keuangan yang dikelola langsung oleh APBD serta investasi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD. Dan pengelolaan ini merupakan subsistem dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, dasar hukum keuangan daerah yang dimana di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009.
yang dimana menjadi pedoman utama bagi setiap aspek pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap langkah sesuai dengan fungsi keuangan daerah tersebut. Tujuan utamanya pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan mendistribusikan sumber daya regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana di dalamnya meliputi peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas, serta transparansi. Fungsi keuangan daerah mencakup alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan. Selanjutnya, sumber pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Sarlina Banda dengan nomor NIM 2022-11071 semester 6D Program Studi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait keuangan daerah dalam mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak dosen Andi Muhammad Ishak Ismail SAP MAP. Baik, keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Kemudian, prinsip pengelolaan anggaran daerah ada 4, yakni transparansi yang artinya bersifat terbuka mengenai informasi anggaran kepada masyarakat. Kemudian, akuntabilitas yang artinya bahwa setiap pengeluaran yang ada di daerah harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, efisiensi dan efektivitas yang artinya bahwa dana yang digunakan harus optimal, tetapi hasil yang didapat harus maksimal. Kemudian, partisipatif yang berarti masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Lalu, efisiensi dan efektivitas adalah penggunaan sumber daya yang efisien dengan menggunakan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dari sumber daya itu sendiri. Sedangkan efektivitas adalah hasil yang didapatkan jika program yang dijalankan berhasil mencapai tujuan. Lalu, apa saja tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Yaitu rendahnya kapasitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, kemudian kualitas SDM yang ada masih rendah, kurangnya regulasi, tidak adanya birokrasi juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor politik pun juga tak luput menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, bagaimana solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara lebih memperkuat kualitas dan kapasitas SDM, memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada pegawai, melakukan pengawasan secara penuh terhadap kinerja pegawai, melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai, serta menanamkan budaya kinerja yang baik kepada para pegawai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu terkait dengan keuangan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi daerah yaitu sebagian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dan konsep daerah otonomi khusus menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Daerah otonomi khusus adalah wilayah administratif di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat di daerah tersebut. Prinsip otonomi daerah yang pertama yaitu pengakuan atas hak istimewa dan kewenangan khusus. Yang kedua, desentralisasi asimetris. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Daerah-daerah di Indonesia yang diberikan status otonomi khusus dan dasar hukum pemberian status tersebut. Yang pertama yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan perubahannya. Yang kedua yaitu Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki status keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta memiliki status khusus sebagai ibu kota negara dengan kewenangan tertentu yang berbeda dari provinsi lain, diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tata kelola ibu kota. Kewenangan dan hak yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan dan hak daerah otonomi khusus Indonesia yaitu meliputi pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan keuangan, pengakuan dan perlindungan hak adat dan budaya. Keempat, pembuatan peraturan daerah Perdasus. Kelima, penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri. Contoh daerah otonomi khusus Indonesia dan kewenangannya yaitu antara lain: 1. Provinsi Papua Barat memberi kewenangan luas untuk mengatur urusan pemerintahan pengelolaan sumber daya adat dan daerah khusus Papua. Kedua, Provinsi Aceh memiliki kewenangan istimewa termasuk penerapan hukum secara syariah secara resmi. Keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status keistimewaan yang mengakui para sultan sebagai kepala daerah dan memberikan hak khusus dalam tata kelola pemerintahan daerah Yogyakarta. Yang keempat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki status sebagai ibu kota negara dengan kewenangan pengaturan yang berbeda dari provinsi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti dengan NIM 2022-11052. Saya Siti Misaro dengan NIM 2022-11050 dari kelompok 9. Kami akan membahas materi mengenai perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Stay tune guys. Definisi sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi pada pemerintah pusat. Sistem ini banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Sentralisasi memiliki beberapa kelebihan. 1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. 3. Peningkatan resource sharing dan sinergi. 4. Pengurangan fasilitas lain. 5. Perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command. Keenam, yaitu pemusatan expertise, di mana keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adapun beberapa kekurangan sentralisasi. 1. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. 2. Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. 3. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. 4. Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu perspektif luas tapi kurang mendalam. Beberapa aspek sentralisasi dalam sistem pemerintahan. 1. Aspek pemegang kekuasaan dalam sentralisasi dipegang oleh pemerintah pusat. 2. Aspek ruang lingkup dalam sentralisasi yaitu nasional dan luas. 3. Birokrasi dalam sentralisasi terbilang rumit dan lambat. Yang terakhir yaitu aspek pembangunan daerah dalam sentralisasi rentan terjadi kesenjangan. Definisi desentralisasi. Desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya meliputi dana dan manusia atau lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas birokrasi. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, pengembangan potensi daerah. Dan yang kelima, mengurangi penumpukan kekuasaan. Adapun kekurangan dari desentralisasi, yang pertama, struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Yang kedua, potensi konflik kepentingan antar daerah. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang lama. Yang keempat, biaya pelaksanaan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, resiko penyalahgunaan wewenang.
Adapun beberapa aspek desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, aspek pemegang kekuasaan dalam desentralisasi yaitu pemerintah daerah. Yang kedua, aspek ruang lingkup desentralisasi yaitu di daerah atau dapat dikatakan lebih sempit. Yang ketiga, desentralisasi memiliki birokrasi yang lebih mudah dan cepat. Yang keempat, pembangunan daerah dalam desentralisasi memungkinkan pemerataan dan kemajuan daerah. Itulah tadi materi terkait perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Saya Febrianti, Saya Siti Misaro, pamit undur diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ahmad Fahriz Fauzan dengan NIM 2022111067, mahasiswa Iqbal Ghazali Baru dari kelompok 10 akan memaparkan tentang materi tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah yaitu yang pertama adalah meningkatkan pelayanan publik agar daerah lebih efektif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pemerataan pembangunan antar daerah, kemudian mengembangkan potensi dan khas daerah, meningkatkan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, serta meningkatkan daya saing daerah. Contoh penerapan otonomi daerah yang pertama yaitu kebijakan pendidikan daerah seperti BOSDA, pengelolaan distribusi dan pajak daerah, pengembangan pariwisata lokal dan ekonomi kreatif, penyusunan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan karakteristik lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Farid. Dari kelompok 10, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebenarnya sudah dibawakan oleh Dia Fauzan, yaitu tujuan otonomi daerah menurut PNP. Menurut Undang-Undang Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah. Dan adapun contoh penerapan otonomi daerah yaitu kebijakan pendidikan daerah seperti BSDA, pengelolaan retribusi dan pajak daerah, pengembangan pariwisata lokal dan ekonomi kreatif, penyusunan peraturan daerah KPRD sesuai dengan karakteristik lokal. Dan adapun manfaat otonomi daerah yaitu pemerintah daerah lebih responsif terhadap masyarakat kebijakan dan sesuai dengan tujuan lokal, meningkatkan inovasi dan kreativitas daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal. Dan adapun tantangan utama daerah yaitu kualitas sumber daya manusia daerah yang belum merata, potensi terjadinya konflik antara pemerintah pusat dan daerah, ketimpangan kapasitas per daerah, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah. Dan adapun kesimpulan tadi materi yang tidak kami paparkan yaitu otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi kekuasaan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah. Terima kasih lengkap di presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Tak lupa pula saya pribadi berterima kasih kepada dosen saya yaitu Andi Muhammad Ishaq Ismail. Beliau telah mengajarkan saya tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak. Insya Allah semoga
ilmu yang telah Bapak berikan akan bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang. Ada salah satu kutipan yang Bapak pernah bilang ke saya, yaitu pelayanan bukan beban, tapi panggilan untuk membuat perubahan nyata bagi masyarakat. Sekali lagi, saya Regi Ahmad Faris Fauzan, pamit undur diri. Dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asisa dari kelas 6D, perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama-tama, konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kewenangan dalam berurusan yang berskala nasional dan internasional. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, bentuk hubungan pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis, namun koordinatif yang meliputi hubungan administratif, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan pembinaan, hubungan kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kedua, bentuk pembagian kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui 1. Desentralisasi, pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi, pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat. 3. Tugas pembantuan penugasan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Terima kasih. Video ini akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Rosmala Dewi. Otonomi daerah dan peranan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi lokal dengan otonomi yang kuat. Daerah dapat melanjutkan pemerintahan secara efektif, meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah. Namun, otonomi harus disertai dengan akuntabilitas dan pengawasan dari pemerintah pusat untuk mencegah penyelenggaraan wewenang. Kesimpulan, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan prinsip disentibilitas, dekonsentabilitas, dan tugas pembantuan. Pembagian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kepentingan nasional. Otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 2022-11028 dan saya Jumiana dengan NIM 2022-13015. Kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah pemerintahan daerah akan membahas materi tentang pengawasan pemerintahan daerah.
bahwa pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah berjalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengawasan inter. Pengawasan inter adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran data serta korupsi. Dan yang ketiga yaitu transparansi, keterbukaan yang nyata, jelas, dan menyeluruh dalam menyampaikan informasi, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan memahami proses serta hasil suatu kebijakan. Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, objektif dan komprehensif, yang kedua, tepat waktu, yang ketiga, akurat, yang keempat, terkoordinasi dengan aliran kerja, dan yang kelima, pengeluaran biaya ditekankan seminimum mungkin. Pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, meliputi Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua yaitu pembinaan dan pengawasan teknis, dilakukan oleh Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terhadap penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Metode pengawasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, survei dan umpan balik, yang kedua, analisis anggaran, yang ketiga, pengecekan kualitas, dan yang keempat, pengawasan melalui manajemen berbasis tim. Itulah tadi materi mengenai pengawasan pemerintahan daerah. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.